Senja yang sendu mengemban rindu. Hutan menyapa tanpa romantika dilema. Alam memanggil dengan rasa yang menggigil. Seperti lawu yang telah menjadi candu kala pertama bertemu. Selamat pagi, masih bersama tim Squee. Persiapan ke Lawu. Bagaimana selanjutnya? Ikuti terus perjalanannya. Setiap sebulan sekali, biasanya kami meluangkan waktu untuk bertafakur alam di sela-sela kesibukan yang kami jalani. Target selanjutnya adalah Gunung Lawu. Ya, Lawu adalah gunung yang diidam-idamkan untuk didaki. Setelah sebelumnya hanya memandang gagahnya Lawu dari Tawangmangu. Kami merencanakan pendakian ini sangat mendadak, karena sebelumnya tujuan pendakian adalah ekspedisi Puncak Gajah Mungkur Gunung Wilis. Namun karena beberapa teman ekspedisi banyak yang batal karena suatu hal, akhirnya kami cancel dulu. Pada saat itu, Jumat sore, kami tim Squee sedang berkumpul. Karena bertepatan dengan cancelnya acara ekspedisi, akhirnya kami merencanakan pendakian Lawu pada hari Minggu sampai hari Senin. Minggu pagi, kami berangkat dari Nganjuk sekitar pukul 7. Dengan waktu tempuh 3 jam, akhirnya kami sampai di Magetan. Tepatnya di basecamp Cemoro Sewu, salah satu basecamp pendakian Gunung Lawu yang terkenal dengan treknya yang cepat. Kami tak tahu apa yang kami pikirkan saat itu. Rasanya istirahat tak lagi menarik. Bagaimana tidak? Setelah lelah berkendara, kami hanya butuh 15 menit untuk memutuskan registrasi dan naik. Ya, kita telah sampai di basecamp Cemoro Sewu. Kita baru saja registrasi. Selanjutnya kita akan mulai pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Itu selanjutnya di tim Squee. Sebelum mulai perjalanan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Tim Squee, hayu! Benar kata orang, awal perjuangan itu adalah luapan semangat, tapi juga yang paling berat. Makanya, cari partner yang tepat. Basecamp ke pos 1, kami analogikan seperti itu. Trek yang kami lalui terasa sangat panjang. Maklum, masih pemanasan. Ditambah lagi, ada shelter-shelter sebelum pos 1, dan kami selalu mengira itu pos 1 yang sebenarnya. Nyatanya bukan. Gak tanggung-tanggung. 2 shelter antara, dan kami tertipu keduanya. Mungkin shelter-shelter itu sengaja dibangun untuk mengundang harapan-harapan yang berlebihan. Bercanda. Untuk tempat istirahat maksudnya.
Jalan dikit, duduk, bercanda, jalan lagi, duduk lagi, bercanda lagi. Ya, loran leren kalau kata kami orang Jawa. Tapi ya nikmati saja. Sebenarnya, shelter antara yang kami temui gak sepenuhnya sia-sia. Seandainya kami tiba di shelter antara saat waktu sholat tiba, shelter-shelter itu mungkin akan sangat berguna. Terlebih di shelter antara yang kedua. Ada sumber air di sana. Tapi ya, namanya sedang semangat-semangatnya, jadi kami lanjut saja. Sampai tiba di pos 1 kira-kira pukul 11:30. Di pos 1 ada shelter cukup luas untuk menampung sekitar 20-an orang jika tiba-tiba hujan. Ada beberapa warung jika tiba-tiba lapar. Tapi di pos 1 kami gak mendapati hujan dan tak satu warung pun yang buka. Jadi gak ada sesi kehujanan apalagi makan-makan. Setidaknya di pos 1 kami bisa kembali mengisi tenaga. Sampai akhirnya pukul 12 kami lanjut menuju pos 2. Tak seperti trek sebelumnya. Kali ini kami tak terkecoh lagi. Tak banyak istirahat lagi. Ya, sepertinya kami mulai terbiasa. Bebannya sudah tak begitu terasa. Sekitar pukul 12.45, kami tiba di pos 2. Shelter yang luas, warung yang buka, lengkap dengan gorengan dan segala jajanan, serasa mengobati kekecewaan kami sebelumnya. Oh ya, di warung ini ada tahu goreng istimewa juga. Saking istimewanya, masing-masing dari kami bisa habis sampai 10 biji. Ya, bukan hanya karena enak tentunya, tapi karena harganya masih masuk akal juga. Rp1.000 per bijinya. Normal kan untuk gorengan di ketinggian 2578 mdpl. Di pos 2 ini, kami istirahat cukup lama memang. Makan lama, duduk lama, ditambah bercengkrama yang tak kalah lama. Seperti tak rela meninggalkan pos 2 dengan segala kenyamanannya. Udah seperti dia pokoknya. Oke, lanjut. Pukul 13.15, kami memutuskan melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Ya, selamat sore Lord Bambung. Gimana rasanya membawa 2 tenda? Alhamdulillah, mantap. 2 tenda, 2 air. Terus apa lagi? 2 matras. Ya? 2 matras. 2 matras. 2 gitu ya. 2 hati. 2 hati. Dan harusnya baru satunya Sama satu lagi yang berat, paling berat. Beban hidup. perasaan. Beban perasaan. Bukan izin barang. Beban isin. Bukan izin. Dikira wong lemah hanya kemalian. Padahal kabutan. Kabutan yo beban hidup, beban perasaan. Tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba kami diguyur hujan. Tak terlalu deras memang, tapi cukup untuk membasahi hati yang usang. Membasahi barang bawaan maksudnya. Lanjut. Kami memutuskan memakai jas hujan. Sudah tentu sambil bercandaan. Untuk melupakan lelah, apalagi yang bisa kami lakukan? Iya kan? Sedikit berat memang kalau mendaki saat hujan. Yang kami hadapi bukan hanya lelah,
tapi juga gerah. Iya, gerah karena jas hujan yang taulah. Sudah seperti dia pula hujannya. Datang, pergi ngasih harapan, datang lagi, ngasih harapan lagi. PHP kalau kata kami. Hehe, sudah ya. Bosen. Dia lagi. Beberapa dari kami memilih lepas pasang jas hujan. Sisanya tetap bertahan dengan pengapnya jas hujan. Ya, kira-kira begitu ribetnya kalau hujan. Penting nek wong mantu. Guys, tak omongi guys. Wong hawane panas kok nggawe jas hujan kabeh to. Wong gendeng-gendeng ngene iki lho. Iki lho apa maneh beh. Wong hawane panas ini. Panas iki sendalan. Panas kok ngene lho. Ya ngene to. Luku nih. Malah jas hujanan to. Pengen udan deh. Jadi sewudu dari nenokwan. Bembung terpesona. Aku terpesona memandang ada wajahmu yang manis. Terpesona. Aku bukanlah ahli surga. Wes hormat, Bro. Wes hormat. Ayo. Aku tak hormat aku. Oh kata aku. Dilipat ya, lipat gendera. Ya biru putih kan biru putih. Ben kita biru putih sik to, biru putih. Sik setengah ini kita biru putih. Ben kita biru putih. Oh iya. Oh iya, ngene engko dijokne. Engko dijokne to sing dhuwur iki dijokne. Waduh. Sang biru putih. Hormat. Gerak. Tanah air Terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Aku bukanlah penghuni surga. Ada rombongan turun dari komunitas pendaki Madiun. Tunak tunuk. Beliau-beliau menyebutnya seperti itu. Terlihat kan dari namanya, anggotanya rata-rata sudah kepala 5. Hehe, ya masa beliau-beliau bisa, kami yang muda enggak bisa. Akhirnya, kami sampai di pos 3. Kira-kira pukul 2 dan hujan sudah reda. Saat itu shelter pos 3 sangat penuh. Mungkin sudah ada sekitar 20-an orang. Dan di pos 3 tak ada warung seperti pos sebelumnya. Jadi kami memutuskan untuk istirahat sebentar dan lanjut ke pos 4 sekitar 10 menit kemudian. Gimana? Single factor wanita sendiri di grup Skuy Tim pendakian Lawu 14 Februari 2021. Kok dek nek tiba-tiba teko. Oh dek, Bung, kowe tiba-tiba teko to, Bung? Lelah mulai kami rasakan sepanjang perjalanan menuju pos 4. Salah satu dari kami bahkan sudah menunjukkan raut wajah yang berubah. Tapi bukan tim Skuy jika lelah tak bisa diobati. Bukan tim Skuy jika kekonyolan tak kerap terjadi. Kami datang menunggumu selamanya. Ayo bambu, kami datang menunggumu selamanya. Bambu sayang. Bambu sayang.
bambu saya. Sepanjang trek menuju pos 4, kami menemukan hal-hal menarik. Trek yang masih sempit, banyak burung yang mengikuti, dan batu-batu besar sudah seperti karya seni. Ya teman-teman, kali ini saya telah menemukan rod poneglyph terakhir yang telah ditemukan oleh tim Skui. Kita akan merebut poneglyph milik Kaido, Big Mom dan Luffy karena kita telah mendapatkan yang terakhir di sini. Big Man dan Luffy. Ya. Kita juga telah mempunyai Ini merah asli. arkeolog ternama Bambung San yang ada di kiri sana. Dia sedang mengamati poneglyph kita secara keseluruhan. Dan kita ini juga akan menuju Laftel. Sekian pemberitaan dari Ya, saya. sekian pemberitaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sesampainya di pos 4, sekitar pukul 15:15, kami memutuskan istirahat sebentar. Di pos 4 ini, tak ada shelter apalagi warung. Hanya ada space yang tak terlalu luas, tapi cukup untuk mendirikan beberapa tenda, jika dirasa tak memungkinkan untuk lanjut ke pos 5. Dari pos 4, sebenarnya kita bisa menikmati sunrise esok pagi. Tapi karena kami ingin pemandangan yang lebih luas dari ini, jadi sekitar pukul 15:30, kami memutuskan melanjutkan perjalanan. Dan beruntungnya masih ada pasokan semangat dari banyolan-banyolan kami. Tujuh arah. Bahwasanya Nang gawe ikan. tinggal lurus saja ke sana. Oh, banyak sekali ya destinasinya. Pasar Dieng. Bagaimana perasaan? Kita sampai besok di puncak, Oke. tetap pantau terus Skui tim. Waspadalah. Bagaimana perasaan Anda sampai di sini? Sampai digara palian gapleki. Oke. Mungkin yang gaplek ini ya. Ya. Tahu diri. Oke, silakan ditutup. Sekian. Tunggu nanti pos selanjutnya di pos 5 Jargon. bersama saya Lukman Dabung, tim Skui. Hayu. Tak butuh waktu lama. Sekitar pukul 16:15, kami sudah tiba di pos 5. Di pos 5 ada banyak gubuk sebenarnya. Tapi tutup dan kondisinya tidak terlihat baik. Sebab itu kami memutuskan untuk lanjut ke camp area saja. Di Hargo Dalem, sekitar warung Mbok Yem rencananya. Ya teman-teman, kita sekarang sudah berada di batu Kiri yang menandakan bahwa kita berada di puncak pada ketinggian ya berapa ini, kita akan baca sama-sama ya. 35 Kok iso 5 loh? 3510,570. Dibaca enteng. Dhuwure lampuke 32. Iso 35 iki lho. 31. 311. Makanan ndak rene-rene. Kalau anak belum kering. Kuwi tipe. Tipe cai. 3116. Oke. Selalu saksikan perjalanan kami di Gunung Lawu. Bye bye. Jangan perjalanan sepele. Pukul 16.45, kami sampai di Sendang Derajat. Ya, kami salah jalan sepertinya. Padahal, rencana awal kami ingin segera ke Mbok Yem dan mendirikan tenda di sana. Tapi ya sudah, saat itu kondisinya sudah sangat mendung, dan kami belum sholat. Beruntungnya, di sana ada warung dan ada sumber air juga. Jadi kami membatalkan niat kami ke Mbok Yem dan memutuskan untuk sholat di warung lalu segera mendirikan tenda di sekitar Sendang Derajat. Pukul 17.30, tenda kami sudah berdiri. Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba badai datang, dan barang kami masih di dalam warung.
Akhirnya kami putuskan untuk bertahan di warung dulu sampai badai mereda sambil menunggu maghrib tiba. Oh ya, kami bilang tenda yang kami bangun kali ini adalah tenda terkokoh yang pernah kami dirikan. Bahkan badai gak cukup kuat buat merobohkan. Hehe. Setelah beberapa waktu kami menunggu, akhirnya badai mulai mereda. Kami segera menata barang-barang di dalam tenda. Karena sejak pagi kami belum makan, ditambah udara dingin yang berlebihan, sudah pasti perut kami sangat lapar. Akhirnya, kami memutuskan untuk segera masak-masak dan makan malam. Setelahnya, kami berencana melewati malam dengan banyak obrolan. Tapi apa daya, dinginnya lawu memaksa kami untuk tidur lebih dulu. Hehe. Makan dan bercerita di tenda yang nyaman. Bagaimana bisa malam ini tak kami rindukan? Pagi-pagi sekali, kami memutuskan untuk menikmati sunrise. Beruntung, 5 menit dari tenda kami ada spot sunrise yang sangat luas. Letaknya antara pos 5 dan Sendang Derajat. Dari spot ini, kami benar-benar disuguhkan pemandangan sunrise yang menakjubkan. Ditambah gugusan awan yang rendah seolah-olah membentuk lautan. Rasanya sulit untuk bosan. Dan sebenarnya kami masih betah. Sebenarnya kami tak ingin pindah. Tapi ya, kami harus lanjut ke Hargodumilah. Terpesona, aku terpesona, memandang jauh yang terpesona, Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Niki jadi wajah sing manis ya. perjalanan menuju puncak. Cie, tunggu lagi, jangan kita sampai puncak. Dengan sangat terpaksa, pukul 7 kami samit ke Hargodumilah. Trek yang tak begitu berat membantu kami cepat sampai. Ya, kira-kira pukul 7.30 kami sudah bertemu dengan Tugu Lawu. Ya, yang sering jadi background foto itu. Selanjutnya kami bergantian mengambil gambar. Sedikit menikmati pemandangan, dan akhirnya memutuskan untuk turun. Bukan turun ke tenda, tapi ke Mbok Yem. Gimana perasaan di rumah? Perasaan apa? Perasaan Anda bisa Senang banget. mimpinya dari kapan mendaki ke Lawu? Dari habis Sindoro. 2017. Anjir. Kok lama? Padahal Sindoro 2000. Sindoro 2019. 2019. Berarti 2 tahun. 2 tahun baru bisa ndaki. Oh, Oke. Terus gimana musim hujan kayak gini kok dapat view cerah kayak gini? nah, itu Itu karena apa gitu? karena Doa orang tua lah. Doa orang tua. Doa ibu lah, restu ibu. Restu utamanya. ibu. Malamnya doa Malamnya. mantan.
Malamnya hujan badai. Oke. Doa mantan gebetan. Oke. Oke, terima kasih. Kata orang, belum kelau kalau nggak kemboyem. Jadi ya kami putuskan mampir sebentar. Menyapa monyet nakal, kucing pintar, nasi pecel 15 ribuan, dan air mineral mahal. Iya, 600 ml seharga 13 ribuan itu mahal bagi kami. Atau jangan-jangan kami yang nggak tahu diri. Ya, nggak apa-apalah ya, sekalian. Biar setelah turun, kami bisa cerita warna-warni warung Boyem. Ya kalau boleh jujur sih, tahu goreng istimewa Pos 2 masih jadi juara. Selesai makan, kami langsung kembali ke tenda, mengemas barang-barang dan lanjut turun sekitar jam 10-an. Sebelum mengawali perjalanan untuk turun, marilah kita berdoa semoga dalam perjalanan kita tidak terkena badai dan suatu halangan apapun. Selamat Berdoa mulai. Sudah selesai. Tim Skuy, hayu. Seperti pendakian lainnya, perjalanan turun sudah pasti lebih cepat. Hanya butuh waktu 2 jam dan kami sudah sampai di base camp. Di sana kami istirahat sebentar, sholat, dan kemudian langsung pulang. Teruslah berjalan, karena semesta punya realita yang semestinya, dan waktu punya otoritas sewaktu-waktu. Bukankah kehidupan mengajarkan untuk berjuang, dan akhir yang manis hanya tentang cara kita memandang?